Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku Master Mbak Terpadepokan Sendang Sejagat, dan salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Hari ini paket banyak kayaknya ya. Paket banyak berangkat ke Purwakarta, Sidoarjo, Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, juga banyak lagi yang mau berangkat hari ini. Ini Malaysia, Kuala Lumpur. Melihat perkembangan padepokan kita, kian hari semakin banyak kian hari semakin berkembang. Hari ini ada jamu juga berangkat nih, jamu obat. Entah kenapa hari ini agak sedih ya, entah kenapa. Merasa dulu pernah berhenti mempelajari keilmuan seperti ini. Merasa bahwasanya ini tidak bisa menjadikan saya kaya. Ini semua tidak bisa menjadikan saya menjadi barokah. Berpikir ini semua tidak bisa menjadikan saya menjadi lebih baik. Bahkan keilmuan apapun, merasa semua itu hanyalah sia-sia dipelajari. Bahkan jujur dulu Mamas pernah sempat berpikir belajar di padepokan semua itu sia-sia, bahkan menganggap semua padepokan yang Mamas pelajari itu seperti tak baik gitu. Bahkan sempat mencaci maki padepokan seperti taek gitu. Mamas sempat meninggalkan semua keilmuan tersebut. Tapi kini semua setelah Mamas mengulang kembali, ternyata keilmuan yang Mamas pelajari itu sangat berkah dan barokah. Bahkan merapatkan tali silaturahmi kepada sesama. Manfaatnya banyak dan amal juga banyak ketika kita menggunakan untuk membantu sesama. Akhirnya sekarang Mama sangat merasa bersyukur banget sudah mengenal padepokan yang dulu pernah Mama merasa itu semua tidak manfaat. Tapi sekarang merasa bahwasanya sangat bersyukur. Merasakan keilmuan yang pernah Mamas pelajari dulu ternyata tidak bisa digantikan dengan uang. Tak bisa digantikan dengan uang.
Banyak yang berpikir bahwasanya nggak ada gunanya belajar seperti ini, tapi ternyata dengan kita belajar kita tidak mudah terbodoh-bodohi. Dengan kita mempelajari seperti ini kita tidak mudah menilai dengan apa yang kita lihat. Dengan belajar seperti ini pula kita bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Ataupun dengan pelajaran yang kita pelajari seperti ini kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pelajaran-pelajaran Mamas banyak mempelajari bermacam-macam, dari mulai sulap, sihir, magic, debus, bahkan banyak lagi yang Mamas pelajari. Semua itu ternyata sekarang sangat manfaat, karena melihat di dunia, apalagi terutama melihat di dunia sosial media, itu banyak sekali yang bermain ataupun mencari keuntungan pribadi dengan menipu ataupun mengelabui orang lain. Yang mana mereka hanya kepintaran, ngarang-ngarang cerita menciptakan suges yang enggak. Ya mau jadi apa kita kalau misalnya kita nggak ngerti, nggak belajar. Yang Anda lihat benar itu sebenarnya belum tentu benar. Dan yang Anda lihat salah itu belum tentu sebenarnya salah. Belajar seperti ini memang tidak bisa menjadikanmu menjadi orang kaya, nggak bisa. Belajar seperti ini juga nggak bisa merubah kehidupanmu secara gratis, nggak bisa. Belajar seperti ini dengan sendirinya pelan-pelan kita bisa merubah hidup kita dengan sifat-sifat yang sudah terdidik nantinya, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapat nantinya ini, itu bisa merubah diri kita, bahkan hidup menjadi lebih barokah gitu. Kalau kita nggak belajar ya sampai kapan kita itu tertipu dengan apa yang kita tengok, apalagi dunia sosmed sekarang. Aduh, banyak kali yang tukang tipu. Bahkan lebih parah lagi, udahlah transfer mahar, udahlah transfer uang, nyatanya malah diblok akunnya. Banyak kejadian seperti itu. Miris, sangat miris memang Mas melihat seperti itu. Tapi ya gimana lagi, kesalahan itu bukan kesalahan mereka yang menipu, tapi kesalahan diri kita kenapa mau ditipu, itu aja. Coba kalau kita belajar ya, belajar pelan-pelan, kita akan tahu yang mana yang sebenarnya yang benar-benar real, mana yang sebenarnya yang hanya menciptakan sebuah cerita-cerita yang gak manfaat. Nah seperti ini nih, ini video gak manfaat ini.
video nggak manfaat, tapi ya mau ditonton terserah, nggak ditonton terserah, gitu loh. Intinya mungkin saat ini Mamas lagi galau. Tadi malam nggak zikir, ketiduran, jadi galau. Tapi ya memang hari ini hari Rabu ya, hari Rabu hari ini Mamas puasa, insya Allah puasa, karena rencana nanti malam Jumat akan melakukan ritual ya. Untuk kalian semua yang mendengarkan suara saya ini, mungkin sudah banyak juga yang inbox, yang chat ya. Memang setiap perguruan, setiap padepokan, setiap yayasan ataupun setiap sekolah, namanya kita mau bergabung ataupun mau belajar itu pasti pakai biaya, karena perlengkapan ini semua disediakan untuk perlengkapan belajar gitu. Dan setiap pelajaran yang diberikan itu akan dipandu dan dibimbing gitu loh. Baik, sangat baik belajar seperti ini. Tapi buruk, sangatlah buruk ketika kalian menilai dengan apa yang kalian lihat. Mungkin kalian hanya melihat kulitnya ataupun kami seperti ini. Tapi ketahuilah isinya sangat manfaat. Itu kalau kalian mengerti. Banyak yang mengatakan kalau video-video yang ditampilkan ya bukan hanya di video Mamas ya, bukan hanya di video Mamas, tapi di video-video mereka yang Mamas lihat itu banyak yang berkata sombong, ini segala macam. Padahal mereka juga udah sangat baik memberikan hiburan, tontonan, termasuk memberikan pengetahuan. Contoh seperti ya Singoluhur ataupun yang lain-lainnya ya, Gus Wawan ataupun yang lainnya. Mereka ikut Gus Jagat Satria juga. Banyak yang mengatakan sombong apa segala macam. Ada juga yang berkata ilmu itu kalau udah punya ilmu jangan dipertontonkan, jangan dibangga-banggakan. Sebenarnya enggak dipertontonkan, enggak diperbanggakan. Tapi begini loh. Kalau kita kaji dari mulai Rasulullah sendiri ya, ada enggak umat yang tahu baginda Rasulullah itu kalau baginda Rasulullah itu hanya berdiam diri di rumah aja? Gitu. Ada enggak? Enggak ada toh. Nabi Muhammad itu juga memperkenalkan dirinya dengan menyebar agama Islam. Dan penyebaran agama Islam tersebut banyak yang mengatakan syirik, banyak yang mengatakan sesat, banyak yang mengatakan ini itu segala macam, digunjing masyarakat, bahkan dilempar dengan batu. Tapi beliau tetap semangat, tetap maju. Beliau tidak peduli dikatakan sombong, dikatakan apa segala macam. Ya begitu juga seperti ini loh. Banyak yang menonjolkan mereka itu yang ingin menonjolkan diri, bukan berarti mereka sombong. Mereka ingin memperkenalkan. Karena menjadi orang yang terkenal itu ada dua. Dikenalkan dan memperkenalkan. Lah bagaimana kita bisa terkenal kalau kita tidak memperkenalkan, gitu loh. Mamas nih kalau dari dulu aja buat YouTube, insya Allah bukan jadi YouTubers lagi, udah mbahnya YouTuber.
Karena dari dulu itu, dari mulai pembukaan bahkan 8 tahun yang lalu ya, udah banyak yang bilang oh videokan aja buat itu. Tapi Mamas nggak mau. Karena apa? Merasa ini rasanya sia-sia gitu. Mending di Facebook. Di Facebook kan gampang dibaca ya. Ini di Facebook. Di Facebook ini gampang dibaca, dilihat apa segala macam. Tapi kenyataannya ketika di Facebook aman, tidak ada, jarang-jarang orang yang menipu apa segala macam ya. Ketika masuk ke YouTube, walah banyak kali ternyata yang menciptakan suges yang bukan-bukan lah, yang menipu dengan cara nggak langsung lah, yang maling teriak maling lah. Jadi di sini saya merasa bingung. Bingung ini masih ada ya orang yang nonton hal-hal yang tidak manfaat seperti video yang saya buat ini gitu. Yang entah apa yang di kamera gitu loh. Sebenarnya boleh, itu pribadi masing-masing ya. Tapi ya Mamas cuman miris aja lihatnya gitu. Kenapa kita nggak bisa belajar gitu untuk menjadi lebih baik, belajar lebih mengerti gitu, belajar untuk memahami bahwasanya hidup ini tuh memang butuh yang dinamakan pondasi untuk kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan untuk berjalan melewati jembatan-jembatan, jurang-jurang, kerikil-kerikil di depan masa depan kita gitu loh. Kalau kita punya pengalaman pengetahuan, kita tidak mudah ketipu gitu loh, nggak mudah menerima sugesti kata-kata gitu loh. Di sini Mamas memang sih alhamdulillah memang mengajarkan hal yang gaib. Tapi entah kenapa kalau orang cerita masalah gaib gitu kok Mas kadang lucu gitu loh. Lucunya gini loh, namanya gaib itu kan cukup kita yang tahu. Kenapa harus di video kamera ini? Wah ini begini gitu. Ya wajar-wajar aja jika itu hanya hiburan, ya tergantung niat masing-masing. Tapi ya udahlah, semua kembalikan kepada penonton semua. Ya mudah-mudahan apa yang kalian tonton itu bisa dinilai dan bisa bisa dimaklumi ataupun bisa kalian saring mana yang baik, mana yang buruk gitu. Yang baik ya diterima, yang buruk ya dibuang gitu loh. Satu lagi, ini mungkin terkhusus bagi kalian-kalian yang mungkin mengikuti channel saya ya. Memang setiap perguruan, setiap padepokan, setiap yayasan itu pasti ada peraturan. Setiap guru mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Setiap padepokan mempunyai cara yang berbeda-beda pula. Di sini Mamas jelaskan bahwasanya bagi kemarin tuh banyak kali yang inbox ingin bergabung. Mamas tawarkan, udah gitu Mamas jelaskan, wah ada maharnya ya. Iya memang ada maharnya, tapi sebenarnya cukup dipahami aja. Kalau kalian ingin menjadi sakti mandraguna, ya dengarkan kata-kata Mamas ini. Kalau kalian ingin menjadi sakti mandraguna, sebenarnya keilmuan itu nggak ada di mana-mana. Padepokan terkenal itu hanya tameng. Guru yang handal itu hanya fantasi. Sebenarnya ilmu yang hakiki dan ilmu yang kuat tidak terkalahkan. Itu adalah ada panduannya di ijazah di Al-Quran.
Nah, tapi jangan kalian membaca Al-Quran kalau hanya membaca tok gitu. Al-Quran dan terjemahnya, ya, Al-Quran dan terjemahnya, ya, jangan hanya membaca tok. Al-Quran dan terjemahnya itu sangat baik. Wah, sampai lecet ini. Maklum sering Mamas bawa kemana-mana. Ya, seperti ini. Kalian orang Indonesia bisa baca Al-Quran tapi nggak mengerti artinya. Bodoh. Baca Al-Quran itu dan terjemahkan, baca artinya. Jadi Anda memahami. Jangan hanya mengaji tapi nggak ngerti memahami gitu. Ini ilmu loh, ini ilmu. Mamas beberapa kali menghatamkan Al-Quran dan terjemahnya ini supaya lebih memahami. Sampai lecet loh. Gitu. Inilah ilmu yang hakiki. Nah, inilah ilmu yang hakiki gitu. Nah, kalau ini amal, ya. Nah, ini amal. Semakin banyak kalian membaca Al-Quran, maka semakin banyak amal yang kalian dapat. Tapi semakin banyak kalian memahami tentang Al-Quran dan terjemahnya, maka akan semakin besar pula manfaat dan pengetahuannya. Karena apa? Karena di Al-Quran terjemahnya ini itu lengkap dengan terjemah bahasa Indonesia. Kadang kebanyakan orang sekarang bisa bisa ngaji tapi nggak ngerti arti. Nah, jangan hanya mengaji tapi tidak memahami. Kalau bisa mengaji dan artikan. Di sini perlu dipahami. Ini udah semalam. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada perbedaan penyakit gila? Tidak. Ya, di sini sampai sini Mas ya membaca. Semua ilmu itu ada di sini. Ini ilmu yang manfaat, ya. Kalau kalian mengerti, kalian memahami, bisa memahami Al-Quran dan terjemahnya, itu kesaktian yang sakti, sangat sakti. Tapi ingat, kalian harus memahami Asmaul Husna dulu. Tolong kepada kalian semua jangan salah artikan, ya, jangan salah artikan. Sedikit saja pengertian salah, ya, sedikit saja pengertian salah itu tetap salah di hukum manapun. Nah, seperti ini. 99 nama Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Quddus. Mesti kalian pahami. Selain daripada arti-arti ini, tolong jangan kalian mengada-adakan ayat Al-Quran sama dengan kalian setan. Maaf ini ya. Tolong kalau kalian tidak melakukan, jangan merasa. Tapi kalau memang Anda melakukan, tolong dirubah, ya. Allah berfirman, janganlah kalian janganlah kalian menyalahgunakan apa yang sudah diberikan. Dalam arti kata, Rasulullah juga berfirman, jangan menyalahgunakan hadis gitu loh. Jangan menyalahgunakan hadis. Hadis yang udah ada itulah yang dipahami, jangan diciptakan. Gitu.
Kalaupun kalian menciptakan, tolong jangan mensugesti orang lain bahwasanya kita menciptakan sesuatu dan harus dibenarkan gitu. Nah, ini semua untuk kajian-kajian kalian. Bagi yang awam mungkin belum bisa bergabung di Padepokan kita itu tidak mempelajari apapun. Jadi intinya jika kalian agama Kristen, Buddha, Hindu itu bisa mempelajarinya ya, bisa mempelajarinya. Dan kalau kalian belum bisa bergabung, ada kitab Taurat, Injil yang sudah Allah ciptakan juga, maka pahamilah kepercayaan kalian masing-masing. Bergabung di Padepokan kita itu hanya menambah pengetahuan dan menambah karomah untuk diri kita sendiri. Dan pengetahuan pengalaman itu bisa menjadi pondasi untuk kamu berjalan menjadi lebih baik ya. Sedangkan jika kalian mendalami ataupun memahami kitab-kitab yang sudah Allah berikan, ya mungkin kalau kalian Kristen mungkin Injil, ya kalau Buddha Taurat apalah kok malah nyerimpet nih gila. Taurat, Zabur, ya kalau Islam Al-Qur'an ya. Ya kalau kalian Injil kan bahasanya bahasa kalian yang kalian pahami. Ya kalau kalian orang Indonesia bisa ngaji tapi nggak ngerti arti, nggak usah gitu loh. Yang paling penting itu ngerti artinya gitu. Di sini ada yang menyalahgunakan juga ya tentang ya di surat Al-Nabiyah, Nabi ya. Surat 21 ini saya pernah baca ya. Ocehan kaum musyrikin terhadap kerasulan Nabi SAW serta wahyu yang dibawakan dan penolakan mereka terhadap Al-Quran. Nah ini ya, ini Mas pernah baca. Banyak sekali mereka itu yang mendustakan, tidak mempercayai adanya yang kebaikan, itu nggak percaya mereka gitu loh. Mereka menolak terhadap namanya Al-Quran ini, menolak gitu. Padahal di Al-Quran ini inilah ilmu tertinggi. Nah, ilmu tertinggi. Kalau kalian bisa memahami Al-Quran dan terjemahnya, maka kalian akan menjadi orang yang benar-benar sakti. Nah, kalau ada orang bahasanya bahasa macam orang pinter tapi ngasih ngatakan orang syirik ya, itu ngajinya belum penuh gitu loh. Orang yang memang benar-benar udah hatam dia mengaji, ketika melihat yang salah dia akan memberikan kritikan dan nasihat. Nah itu bukan memvonis. Nah, kritikan, nasihat, teguran, memvonis itu beda ya. Tolong dimengerti, tolong dipahami. Oke. Ya udah. Semua terserah jenengan kalian semua. Mudah-mudahan untuk yang Kristen jangan terpengaruh dengan apa yang kalian lihat di agama lain, tetap yakin dan produktif kepada agama kalian. Untuk yang agama lain begitu juga. Di sini Mamas menyatukan semua agama untuk belajar, tidak ada membeda-bedakan ya. Dan untuk yang Islam terutama ya, karena kebanyakan yang menghancurkan Islam ini ya Islam sendiri. Nah ini kebanyakan ini. Yang menghancurkan Islam ini ya Islam sendiri. Makanya Islam itu kalau bisa harus mengerti yang namanya Islamnya. Jangan Islam cuman khayalan, KTP gitu loh. Ya. Mungkin saat ini kita berpikir bahwasanya hidup ini hanya sementara. Enggak. Mamas pernah membaca itu, kata-kata yang bijak dan yang paling baik adalah manfaatkanlah waktumu, gunakanlah waktumu sebaik mungkin seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi.
Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, ibadahlah kamu seolah-olah engkau mati hari ini ataupun dekat lagi mau mati. Jadi belajar itu baik ya. Oke, selanjutnya Mas bagi tahukan ya, nggak panjang-panjang lebar, mudah-mudahan yang nonton sampai habis ini akan mengerti. Karena kebanyakan yang komen-komen negatif itu tidak memahami dan tidak nonton sampai habis, hanya skip dan skip. Kapan ngertinya gitu loh. Oke, itu aja. Kalau ada kata-kata Mamas yang salah, kemungkinan ya banyak salahnya, tapi ya terserah penilaian kalian. Intinya di sini pengobatan saya juga saya mengimbaukan bahwasanya semua real. Ya, semua real. Ya, jadi Mamas sampaikan kalau ada kata Mamas yang salah, yang silaf, yang tidak berkenan di hati kalian ya tolong dimaafkan. Perkataan-perkataan yang Mamas sampaikan ini tidak lebih dari cerita-cerita yang tidak manfaat kemungkinan bagi kalian yang tidak mengerti. Bagi kalian yang mengerti, ambillah sisi positifnya. Dan untuk yang komen, jika komen negatif ya komen negatif itu Mamas hapus langsung. Ya udah gitu. Kalau misalnya yang lain-lain ya Mamas tetap buat itu blog atau gimana ya. Oke. Ya njaluk ngapura untuk kalian semua yang sudah mendengarkan, matur sembah nuhun. Dan untuk para penonton YouTube semuanya, terima kasih kalau jenengan memahami apa yang Mama sampaikan, semoga menjadi nasihat, menjadi barokah. Dan kalau yang nggak mengerti ya mudah-mudahan beliau bisa mempelajari pelan-pelan. Oke, gitu aja yang mau sampaikan. Mama akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama mau siap-siap dulu nyiapin paket ya.